Solo. Ada agenda untuk ketemu Mas Waldi? Saya belum berkesempatan untuk berkomunikasi. Kalau nanti teman-teman ketemu, tolong sampaikan salam saya untuk Mas Wali Kotanya, Mas Gibran. Saya rasa saya welcome sama semua. Ya, selamat datang di Solo. Nggak ada untuk berdiri semuanya, kita sambut dengan meriah, tepuk tangan meriah. Ini dia Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat dan seluruh rombongan sudah hadir. Selamat malam Sugeng Rawo, selamat datang di kota Surakarta untuk Mas Agus Harimurti Yudhoyono beserta istri dan juga rombongan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ahaye. Baik, sekali lagi selamat datang Sugeng Rawo di kota Surakarta, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat beserta istri dan juga rombongan yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Luar biasa. Kami persilakan teman-teman untuk bisa duduk kembali, persilakan ya. Dan kita masih dalam keadaan santai karena kita punya kesempatan malam ini ngobrol santai dengan Solo. Dan malam hari ini adalah merangkaian acara Safari Ramadan Safari Ramadan Partai Demokrat. Dan khususnya pada kesempatan Safari Ramadan ini sudah berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jogja. Dan kesempatan malam hari kota Surakarta, kota Solo, kita telah hadir bertemu dengan Demokrat, Mas Ahaye beserta istri dan juga rombongan. Dan tentunya masih menikmati hidangan yang sudah disediakan. Luar biasa. Selamat datang Sugeng Rawo, Mas Ahaye serta Mbak Anissa Pohan dan juga rombongan. Luar biasa. Sekali lagi yuk tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Ahaye. Luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat hadir di acara ngobrol santai Ahaye bersama Milenial Solo. Boleh tepuk tangannya sekalian? Tepuk tangannya. Oke, luar biasa. Yudhoyono, selamat malam. Sugeng Rawo di Solo. Cantik sekali, ganteng dan cantik. Setuju ya? Setuju. Yang cewek-cewek yang belakang tuh teriakannya mana coba? Dan juga yang kami hormati Ketua DPD Jawa Tengah ada Mas Rinto Subekti. Selamat malam. Tepuk tangan dong. Ya. Dan yang kami hormati ada Bendara Umum, ada Mas Renvil Antonio beserta istri Mbak Nadira. Selamat malam. Sugeng Rawo. Perkenalkan diri dulu. Tepuk tangannya dong, boleh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nasrani Duru. Saya dari Sumatera. Saya kuliah di STT Teknik Hidup. Ini pertanyaan saya tentang keadilan di bangsa kita. Nah, kita tahu bahwa sebuah bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Contohnya sekarang ya perbedaan agama. Kalau orang Kristen yang bekerja di pemerintahan, kenapa banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang tidak senang. Tetapi kalau yang lain nggak masalah, mereka dukung. Oke. Terus bukan hanya soal itu juga, dan banyak kesempatan maksudnya bagi contohnya kami ya orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ketika kami contohnya melamar di satu perusahaan begitu, itu banyak ditolak. Maksudnya kesempatan itu tidak diberikan kepada kami. Dan pertanyaan saya selanjutnya, apa yang harus dilakukan pemerintah kita pada saat ini dengan perbedaan itu? Padahal kita Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita anak-anak muda milenial, seandainya kalau kita masih menjauhkan perbedaan itu dalam diri kita, Indonesia ini akan maju. Tetapi ketika kita membeda-bedakan, beda ini, beda yang lainnya, maka Indonesia ini tidak akan maju. Kenapa? Karena kita sendiri masyarakat Indonesia pengen bangsa kita maju, tetapi masih di masyarakat kita masih ada perselisihan mau Vietnam bisa maju. Karena ya begitu tadi, masih ada perbedaan di antara kita. Nah, ini yang saya pertanyakan, di mana keadilan itu? Di mana semboya bangsa Indonesia itu? Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Nasrani. Oke, nanti akan dijawab. Kami persilakan untuk duduk dulu. Oke, ada lagi? Yuk, ada lagi. Oh, mbaknya ada lagi? Oh, mbaknya. Oke, kami persilakan. Oke, kita sebelah sana. Oke, bisa perkenalkan diri dulu. Nama dari mana? Silakan. Sekarang saya semester 6. Saya mau bertanya tentang dunia perkuliahan Indonesia. Ya, yang dimana saya adalah mahasiswa kuliner yang menjalankan tantangan sekarang. Yang dimana saya mau bertanya bagaimana tanggapan Bapak mengenai di Indonesia ini, apalagi saya sendiri, saya ditujukan membuat produk unggulan. Banyak sekali dari banyak sekali kayak Let's go. intinya tuh saya sebagai kuliner, saya membuat produk, tapi saya sangat susah untuk mencari pasar di Indonesia sendiri. Ya, dibanding produk-produk luar. Seperti mungkin di sini kan cabai ya. Di sini sangat laku, sedangkan produk kami kaum milenial itu sangat susah dipasarkan. Bagaimana tanggapan Bapak? Luar biasa. Mahasiswa kuliner ya? Suka doyan kulineran makan ya? Iya. Kenapa grogi melihat Mas Ahy ganteng, Mbak Anissa puan cantik gitu ya? Saya Grogi aja. Sekarang udah gak grogi ya? Oh masih? Oke, nanti kita tunggu jawabannya dari beliau ya. Oke, baik, selanjutnya produknya apa Mbak? Kalau dari kampus saya sendiri, kita bikin produk ada keripik biji nangka. Saya sendiri pernah ikut lomba, saya bikin tahu dari ampas durian. Ampas durian. Gimana itu rasanya ya, tahu ampas durian? Hah? Saya sendiri juga belum pernah makan. Kayaknya itu bagi yang nggak suka durian, makan itu jadi suka kayaknya nanti ya. Oke, kita ada lagi pertanyaan, boleh? Ayo. Oh, ada di belakang. Oke, silakan. Silakan ya, Mas Ahaye ini luar biasa di Kota Solo ini. Silakan. Waduh, monggo. Dari mana? Namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya ya. Terima kasih atas terima kasih atas kesempatannya. Baik, langsung saja. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di
zaman modern seperti ini teknologi sudah sangat maju, terutama dalam bidang game. Lalu banyak sekali peminat dari game ini baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, berdasarkan hal tersebut, di Solo sendiri Bapak ada namanya STP, itu Solo Technopark, yang disediakan untuk bermain game maupun memproduksi sebuah game. Akan tetapi masih sedikit sekali yang berminat untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah tersebut. Maka dari itu, bagaimana pandangan dan saran untuk anak muda dari Bapak AHY mengenai hal tersebut? Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Mbak siapa tadi? Iya, oke. Bagaimana? Kita lanjut lagi. Masih ada lagi? Oh masih. Oke. Oh sebelah sana. Baik, saya akan ke sana. Cowok, cowok ganti. Cowok ganti ya. Tadi ini cewek nih. Monggo Mas. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang luar biasa untuk dapat bertemu langsung dengan Mas Heri dan menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan saya terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dias Felis Muhammad, biasa dipanggil Dias. Saya mahasiswa teknik, Dias. Saya mahasiswa teknik di Universitas 11 Maret Surakarta. Pertanyaan saya terkait dengan kepatuhan pajak di Indonesia Mas Ahaye. Sebagaimana yang kita tahu, rasio pajak Indonesia terhadap PDB itu termasuk salah satu yang terendah di dunia, yaitu sebesar 10,4%. Ini di bawah rata-rata dunia yang 13,5%. Pertanyaan saya adalah bagaimana komitmen dari Mas Ahaye untuk meningkatkan ini, kemudian juga dari segi penegakan hukumnya, karena sebagaimana yang kita dengar akhir-akhir ini banyak sekali terdengar masalah dari penegakan hukumnya. Terima kasih. Sudah Mas Dias? Sudah. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masih membuka kesempatan satu lagi, boleh? Atau bagaimana Bapak? Oh ada lagi. Oh boleh. Mana dulu nih? Cowok dulu? Oh cewek dulu. Lady first. Silakan. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pita. Saya aslinya Solo juga. Dari tadi pada perkenalan mahasiswa, saya mantan mahasiswa. Sudah lulus 3 tahun yang lalu. Kebetulan sekarang saya satu alumni sama Mas Agus dari Universitas Erlangga, dari psikologi juga. Saya lanjut kuliah lagi juga. Iya sama. Oke, untuk pertanyaan saya ini terkait politik sih. Jadi ini sesuai sama apa yang saya rasakan, teman-teman saya rasakan, dan lingkungan saya rasakan terkait beberapa anak muda sekarang itu lebih tidak peduli apatis terhadap politik seperti itu. Padahal kita pun sudah sadar sebenarnya politik itu tuh penting buat kita sendiri, buat kemajuan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, menurut Mas Agus sendiri, gimana sih cara biar kita tuh anak muda peduli sama politik, tidak apatis lagi sama politik, tertarik sama politik? Terima kasih. Terima kasih. Kuliahnya mantan dari mana tadi? Erlangga. Sekarang kuliah lagi di UGM. Luar biasa. Ngambil apa? Manajemen. Luar biasa. Sukses selalu ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, apakah kita masih mau membuka pertanyaan lagi atau sudah cukup? Baik. Teman-teman milenial, langsung saja tidak sabar untuk bisa dijawab oleh Ketua Umum kita, Bapak Ketua Mas AHY, Ketua Partai Demokrat tentunya. Oke, sudah siap semuanya? Kami tes 1 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik sekalian? Sehat ya? Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Malam hari ini berbahagia kita bisa berkumpul
Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini sambil bersilaturahim, sambil berdiskusi, membawa kebaikan dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Mas Rinto Subuti sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Mas Supriyanto juga sebagai Ketua DPC untuk Surakarta. Di sini ada Mas Renvil, Mas Yoyo, dan tentunya jangan lupa ada istri saya, Mbak Anissa. Di sini sudah juga mencatat tadi pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus dari teman-teman sekalian. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita perjalanan bahwa saya ini sedang melakukan safari Ramadan di berbagai provinsi. Awal dari Jakarta, Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juga mulai dari Brebes, Semarang, kemarin Sragen, hari ini di Boyolali, malam ini di Solo, besok ke Klaten. Jadi intinya ingin lebih dekat dan bisa menyapa masyarakat dan tentunya generasi muda, generasi milenial, termasuk generasi Z yang begitu dinamis seperti malam hari ini. Terima kasih sudah datang semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa diskusi tentang berbagai hal. Indonesia negara yang besar, negara yang tentunya memiliki berbagai kompleksitas permasalahan, tapi juga punya banyak peluang, punya banyak potensi, punya banyak sumber daya. Sumber daya yang paling berharga menurut saya adalah sumber daya manusia, ya kita semua. Ada negara-negara kaya yang juga akhirnya tidak bisa menjadi negara maju, gagal melakukan transformasi ekonomi karena tidak berinvestasi pada sumber daya manusia. Sebaliknya, ada negara-negara yang kecil, sumber daya alamnya terbatas, tapi manusianya cerdas, berkualitas, produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga negara-negara tersebut berhasil menjadi negara maju, menjadi negara yang makmur dan rakyatnya sejahtera. Tentu kita ingin bisa mengkonversi semua sumber daya Indonesia, sumber daya alam yang kita miliki, dari sumber daya tadi menjadi daya saing, ya, bukan hanya dari sisi kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Itulah yang akan menggerakkan ekonomi kita. Oleh karena itu saya adalah orang yang sangat meyakini kalau sumber daya manusia kita, generasi muda kita juga kompeten, cerdas secara intelektual, punya karakter, punya jati diri, yaitu karakter dan jati diri yang unggul sebagai bangsa. Saya yakin Indonesia bisa terbang melesat dan menjadi negara maju di abad 21. Kita sering bicara bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang hebat, Indonesia Emas 2045, betul ya? Adik-adik, teman-teman sekalian, yakin nggak Indonesia bisa emas 2045? Apa yang mendasari keyakinan itu? Ada yang menjawab? Kok yakin kita 2045 menjadi negara yang maju, yang sejahtera? Apa modal kita? Ada yang bisa jawab? Silakan. Menurut saya saat ini pendidikan di Indonesia itu sudah lebih bagus daripada sebelumnya, dimana sekarang semuanya itu sudah menuju kuliah lagi, untuk kuliah S1, lanjut ke S2, bahkan sampai ke S3 seperti ini. Ya, artinya kembali ke sumber daya manusia. Kita sering mendengar kita punya bonus demografi, betul ya? Kenapa disebut bonus demografi? Masa muda lebih banyak daripada orang tua. Kenapa? Masa muda lebih banyak daripada orang tua gitu. Yang muda lebih banyak daripada yang tua. Ada yang mau jawab yang lain? Mengapa bonus demografi sering kita jadikan sebagai tagline? Silakan. Lebih banyak manusia yang hidup produktif gitu, umur Produktif. lebih banyak. Ya. Keduanya benar bahwa Indonesia saat ini sebetulnya harus mensyukuri surplus dari penduduk
muda berusia produktif. Ya, apalagi nanti tahun 2030 hingga 2040 diprediksi Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi 70% berusia produktif. Bandingkan dengan sejumlah negara di dunia yang saat ini mengalami permasalahan kependudukan. Makin tua, aging population. Terjadi di mana? Jepang, negara-negara Eropa. Lalu declining, berkurang penduduknya. Ya, ini tidak sehat sebetulnya, karena pada saatnya ketika yang lebih tua lebih banyak daripada yang muda, maka yang jumlahnya sedikit itu harus menopang beban negara, menopang perekonomian. Itu tentunya sebetulnya tidak sehat. Nah, sedangkan Indonesia ini tidak punya masalah dengan itu, justru kita punya surplus. Tapi tantangan buat kita bukan pada jumlahnya, tapi pada kualitasnya. Disinilah saya ingin memulai dengan sebuah tesis bahwa kalau Indonesia mau maju, tadi mau Indonesia Emas 2045, maka dari hari ini kita harus investasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas manusia kita melalui sektor pendidikan. Pendidikan harus semakin terjangkau dan bisa dirasakan oleh semua kalangan. Banyak masih hari ini yang tidak bisa tamat sekolah, berhenti SMP misalnya. Itu masih banyak sekali, jutaan. Padahal kita ingin sekali lagi bisa mengikuti pendidikan dasar, pendidikan menengah, lanjutan, dan tentu perguruan tinggi. Dengan dibekali skills, dengan dibekali dengan keterampilan yang relevan di abad 21 ini, maka kita harapkan anak-anak muda Indonesia bisa siap menghadapi tantangan apapun di abad 21. Ya. Sekarang teknologi luar biasa, serba digital. AI, Artificial Intelligence, mengambil alih banyak sekali pekerjaan manusia. Mengerikan sometimes. Seolah-olah kita menjadi tidak lagi diperlukan. Banyak pekerjaan yang menjadi usang, digantikan aplikasi, digantikan dengan tadi, kecerdasan buatan. Nah, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan kemajuan teknologi, karena setiap masa, setiap era, setiap generasi juga mengalami hal yang sama. Dulu abad 20 juga begitu. Revolusi industri pertama, kedua, ketiga itu membuat ketidakpastian. Dianggap sebagai kekuatan yang disruptif karena mengganggu zona nyaman. Yang tadinya kita sudah settle punya pekerjaan tertentu, begitu ada teknologi, tergantikan oleh teknologi, tergantikan oleh mesin, tergantikan oleh robot, tergantikan oleh tadi berbagai kecerdasan buatan. Oleh karena itu, menurut saya yang paling tepat adalah kita mencetak sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Disinilah kekuatan sektor pendidikan kita. Nah, yang kedua, kita juga harus menguatkan sektor kesehatan. Itu dulu. Kalau masyarakat yang nggak sehat, life expectancy-nya rendah, usia harapan hidupnya rendah, ya tentu artinya hidup kita kurang berkualitas. Nah, di sini kita juga berharap pemerintah juga selalu dan terus fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi benar-benar bisa diakses oleh masyarakat kita, termasuk yang berkategori tidak mampu. Dan yang terakhir tentunya tidak ada kata lain bahwa untuk mencapai kualitas hidup sesuai juga dengan standar indeks pembangunan manusia, Human Development Index, maka haruslah diukur dari daya belinya, dari kesejahteraannya. Sehat, pintar, tapi tidak punya daya beli juga nggak bisa berbuat banyak. Kalau ekonominya nggak maju, ekonominya tidak cukup, saya rasa tidak mungkin generasi muda Indonesia juga bisa berkreasi. Jadi tiga hal itu yang mendasari atau mendrive perjuangan kami, saya terutama untuk bisa menjadi bagian dari solusi ke depan. Nah, sekarang saya mau merespon ada 5 tadi ya, ada 5 pertanyaan. Yang pertama Nasrani tadi. Nah, kelihatan ya. Oke, bagus pertanyaannya. Saya mengapresiasi pertanyaan semacam ini. Benar bahwa memang masih terjadi di sana sini mungkin diskriminasi atau ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan, baik kesempatan kerja
kesempatan berusaha maupun kesempatan berkarir secara profesional. Ini terjadi, dan saya bisa memastikan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di sejumlah negara maju bahkan. Ya, tetapi mengapa tadi ini menjadi penting? Karena memang Indonesia itu adalah negara yang majemuk, negara yang beragam, yang sangat plural. Dari Aceh sampai dengan Papua, begitu banyak sekali perbedaan di antara kita, tetapi kita bersatu. Kita sudah sepakat, para founding fathers kita sepakat waktu itu dimulai dari 1908 Kebangkitan Nasional, 1928 Sumpah Pemuda, 1945 Kemerdekaan Republik Indonesia, Reformasi 1998. Jangan kemudian generasi muda hari ini tidak kembali pada akar kekuatan bangsa kita, yaitu dengan bersatu kita bisa kuat. Keberagaman harusnya menjadi kekuatan, menjadi peluang, bukan menjadi kerentanan, bukan menjadi kelemahan. Harus dibalik. Tetapi memang saya menyayangkan kalau di masa sekarang seringkali ada yang berupaya untuk memecah belah sesama anak bangsa, dimulai dari kecil-kecil. Tadi disampaikan oleh Nasrani, ada diskriminasi di lingkup pekerjaan, mungkin di lingkup kampus. Dan yang bahaya adalah kalau kemudian itu dieksploitasi sehingga seolah-olah mayoritas kemudian di sini ada minoritas. Harusnya kita guyup jadi satu. Semua punya kesempatan yang sama. Meritokrasi penting, tetapi juga ada yang dinamakan sebagai affirmative action. Ini memberikan kesempatan kepada siapapun yang mungkin dianggap selama ini kurang mendapatkan perhatian dan kesempatan yang setara. Disinilah kekuatan bahwa pemerintah dan semua elemen bangsa, bukan hanya dari pemerintah tentunya, tetapi juga penting dari elemen-elemen politik, elemen-elemen sosial masyarakat untuk meyakinkan kita semua bahwa ketika berbicara hak dan kewajiban anak bangsa, maka semua harus mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk di muka hukum. Begitu. Nah, saya ingin satu menyorot terkait dengan ini, bahwa dalam kehidupan politik kita dewasa ini juga seringkali terjadi gesekan-gesekan, narasi-narasi yang membenturkan antar identitas, suku, agama, ras, yang seringkali nggak jelas juntrungannya, karena hanya akan menyisakan permasalahan secara apa ya, hal-hal yang sangat sensitif dan diturunkan ke generasi berikutnya. Ini bahaya. Oleh karenanya politik identitas, politik yang membentur-benturkan antara satu identitas dengan yang lainnya harus kita cegah dan harus kita hindari bersama. Begitu ya, Mas Rani, bisa diterima ya. Jadi itu respon saya, dan tentunya pemerintah harus bisa menjadi penengah di sini, bukan menjadi sumber masalah. Ya, apalagi dengan buzzer-buzzer yang luar biasa seringkali membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, lalu juga menyebar berita bohong, hoax, ujaran kebencian, black campaign. Akhirnya kita semua pecah belah. Pemilu sudah usai, tapi perpecahannya terus. Elit-elit politiknya sudah bersatu, sudah rangkul-rangkulan lagi, pengikutnya masih berantem, masih pecah-pecah. Ini juga tidak boleh terjadi nanti pada tahun 2024. Mudah-mudahan ke depan ini kita benar-benar bisa menjaga stabilitas negara kita, baik itu politik, baik itu keamanan, terutama jangan sampai terjadi pertentangan antar identitas, antar kelompok suku, agama, ras yang ada di Indonesia ini. Begitu. Kemudian yang kedua, EGA ya. EGA Ayu. Tadi dari sekolah pariwisata ya, kuliner ya. Tadi pertanyaannya, gimana kita bisa bersaing dalam kompetisi yang sekarang makin keras? Itu benar, itu sebuah realitas bahwa memang kompetisi di dunia ini tidak akan semakin ringan, pasti semakin keras, karena memang setiap jenis usaha juga akan terus berinovasi dan juga berkompetisi satu sama lain. Tetapi saya bisa memahami apa yang disampaikan Ega. Pemerintah negara ini harus berpihak benar untuk memberikan support bagi para pelaku UMKM sendiri. Lokal itu harus diutamakan. Mengapa? Ya karena memang
kita ini ekonominya sangat bertumpu pada UMKM. Adik-adik bisa tahu mungkin ya bahwa UMKM Indonesia itu berkontribusi 60% terhadap PDB nasional, terhadap ekonomi nasional. Jadi besar, 60%, 60% itu besar. Kemudian kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui sektor UMKM itu 90%. Jadi besar sekali. Bisa dipastikan mayoritas kita semua ini terkategori usahanya UMKM. Lapisan papan atas, usaha papan atas konglomerat itu kecil sekali. Jadi memang benar-benar kita harus fokus pada penguatan UMKM, termasuk tadi di bidang kuliner. Nah, kalau tadi Ega menyampaikan bagaimana kita punya usaha ini kok sulit untuk berkompetisi di pasar Indonesia sendiri. Nah, dengan demikian tentunya saya juga mendorong ya pemerintah selama ini, karena terus terang Partai Demokrat ini kan sekarang berada di luar pemerintah nasional sebagai partai oposisi. Jadi kami hanya bisa memberikan masukan, feedback. Tetapi yang jelas kita punya anggota-anggota parlemen, ada anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota yang bisa terus mengawal juga pembuatan kebijakan. Nah, disinilah harapannya pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang pro UMKM ini bisa juga memperkuat upaya pemasarannya. Tadi saya datang misalnya ke desa mana tuh, Tumang ya, Tumang di Boyolali. Itu ke sebuah desa yang merupakan sentra pengrajin tembaga. Kalau kemarin saya datang ke desa Pilang, itu sentra pembuatan batik, ada batik tulis maupun batik cetak. Sama, mereka menyampaikan kami mohon dibantu pemasarannya, bisa berproduksi, tetapi begitu jadi barangnya seperti kurang bisa diserap oleh pasar di sekitar kita sendiri. Jadi mereka kemarin berharap sekali misalnya Demokrat membantu untuk bisa masuk di pasar online. Mengapa? Karena kalau hanya berharap orang datang ke tokonya, berharap datang ke desa itu rasanya kecil sekali begitu. Zaman sekarang nggak seperti itu. Tetapi lebih bagaimana distribusinya menjangkau daerah-daerah lain. Bahkan bukan hanya di sekitar kita, tetapi bahkan lintas batas dan tidak menutup kemungkinan bisa go international. Dan itu semua sangat membutuhkan pendampingan dari pemerintah dan juga upaya kita untuk membantu promosi dan juga pemasarannya. Kira-kira begitu. Tapi jangan kecil hati ya. Jadi terus semangat. Kalau ada kreasi, ada usaha, insya Allah ada peluang yang baik pula. Memang kita juga harus mencegah jangan sampai habis-habisan diserbu oleh produsen-produsen asing. Impor nggak bisa kita cegah, tetapi jangan habis-habisan akhirnya itu benar-benar merusak produsen dalam negeri, merusak kreativitas anak bangsa, dan akhirnya membuat kita tidak punya spirit ya. Dan ini semua butuh keseimbangan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Begitu. Kemudian yang ketiga, via tadi mana via? Games tadi ya? Via gamers ini? Bukan. Punya teman gamer. Oke. Jadi begini, memang saya sendiri adik-adik pasti lebih paham ya dibandingkan generasi saya. Kalau kita dulu itu waktu saya masih kecil, masih remaja, main game itu ya hanya supaya happy aja kan, hiburan aja, habis sekolah main sama teman-teman gitu. Tetapi kalau yang generasi sekarang, apalagi generasi Z ini, game itu bisa menjadi profesi. Itu banyak sekali yang bahkan ikut kompetisinya gitu, kompetitif gamers. Jadi bukan hanya sebagai hobi, bukan hanya sebagai mengisi waktu luang, tetapi benar-benar menjadi profesi yang kompetitif. Kita juga tahu YouTubers dunia itu yang followersnya banyak, yang kaya raya itu banyak juga yang merupakan gamers. Orang seneng aja ngikutin seperti itu. Saya kadang-kadang nggak habis pikir juga, tapi artinya luar biasa potensi yang bisa dihadirkan, termasuk potensi finansial, jika Indonesia juga fokus untuk mengembangkan industri di bidang permainan seperti ini, game seperti ini, ya. Baik tadi membuatnya,
sebagai apa istilahnya dia, kreatornya gitu ya, sebagai pembuat aplikasinya gitu ya. Iya. Programmer, ya kan? Developer, software developer namanya kan. Nah kemudian juga maupun sebagai pemain ya, yang tadi bahkan dikatakan sebagai atlet sekarang. Karena ada olahraga cabangnya benar-benar bisa e-sport itu kan, e-sports itu yang luar biasa. Namanya juga sports, berarti sudah masuk kategori olahraga. Dan nggak bisa dianggap sebagai sesuatu yang ala itu kan cuma main-main, nggak bisa. Karena revenue-nya luar biasa, jutaan dolar dalam setiap kali kompetisi itu. Dan ini luar biasa kalau bisa kita juga masuk ke wilayah itu. Jadi saya melihat ada peluang di sana, apalagi anak Indonesia ini kan kalau udah jago itu luar biasa, kalau udah fokus luar biasa gitu. Jadi mudah-mudahan nanti semakin terbuka ruangnya untuk software developers maupun juga para gamers yang bisa berkompetisi di tingkat dunia, begitu ya. Iya. Ya tadi kalau ada Technopark segala macam itu bagus, sudah sebagai hub, sebagai center untuk menghadirkan kreativitas. Ya memang ini seringkali sudah ada fasilitasnya tapi belum seaktif yang diharapkan. Ini perlu juga penguatan, tentu bukan hanya pemerintah tetapi juga swasta, perusahaan-perusahaan tertentu dan juga komunitas-komunitas yang memang punya passion dan punya usaha di bidang itu. Oke, kemudian Deas dari Mas Deas. Pertanyaannya tentang pajak ya. Nah, pajak, ini benar sekali. Pajak itu harusnya untuk apa sih? Untuk pembangunan. Pajak dari mana datangnya? Dari rakyat. Rakyat punya hak dong untuk tahu uangnya dibuat apa kan? Nah, permasalahan negeri kita ini masalah good governance, masalah transparansi dan akuntabilitas yang masih belum baik begitu. Saya harus mengatakan masih banyak permasalahan-permasalahan dalam hal good governance, akuntabilitas dan transparansi. Disinilah yang harus kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Baru-baru ini kita ikuti yang menjadi heboh adalah ketika akhirnya dibuka kepada publik, ternyata mereka yang seharusnya mengelola pajak kita dengan prudent dan disalurkan tepat sasaran harus kembali lagi kepada rakyat, harus kembali lagi untuk pembangunan nasional, ternyata diselewengkan, salah guna, tidak jelas. Ini membuat kita semua marah akhirnya. Padahal negara manapun di dunia akan bersandar pada pendapatan melalui pajak. Negara kalau mau membangun, dia harus memberlakukan pajak, tapi bukan hanya sekedar meningkatkan pajak sehingga kita semuanya repot cek gitu. Padahal pajak yang dikumpulkan tidak jelas kemana, ini kan tidak adil. Kembali lagi kepada azas keadilan. Nah disinilah harapannya ke depan. Kalau menurut saya, nggak usah berbicara meningkatkan pajak dulu, rasionya sudah oke lah begitu. Tetapi bagaimana yang ada ini benar-benar masuk sepenuhnya ke kas negara dan diperuntukkan sebenar-benarnya untuk rakyat lagi, untuk publik, untuk pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia tadi, pendidikan, kesehatan, pendidikan kesejahteraan dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya harus dibenahi dan dimulai dari mana? Ya dari pemerintahan itu sendiri, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah dengan demikian, kemudian juga dibangun mekanisme checks and balance yang baik begitu ya, sehingga semua bisa mengawasi dan pada akhirnya merasakan. Negara-negara Eropa itu pajaknya tinggi sekali, betul ya? Sampai 30%, bahkan ada yang 40%. Marah nggak mereka? Enggak. Karena tahu pajak yang besar itu masuk ke kas negara, kemudian returnnya itu kembali lagi pada public service. Transportasinya bagus sekali, pendidikan gratis sampai kapanpun, mau sampai dokter pun gratis. Kesehatannya juga semua bisa punya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, gratis. Dana pensiun dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi banyak sekali keuntungan
dan juga benefits yang didapatkan dari pajak tadi bagi setiap warga negara. Nah, kita harus belajar dari negara-negara yang prudent mengelola pajaknya. Sekali lagi kita mohon sebetulnya kepada semua yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur pajak di Indonesia ini agar benar-benar menjalankan tugasnya secara aman. Jangan menyelewengkan uang rakyat. Kita semua akan tersakiti dan semua akan marah. Pada akhirnya kalau itu terjadi, pajak kita tidak akan optimal. Begitu tidak optimal, pembangunan tidak optimal. Akhirnya kita juga yang rugi, begitu. Itu ya, Dias ya. Thank you. Kita. Oh ya. Bagus, tadi pertanyaannya politik buat anak muda. Terus terang, sebelum saya akhirnya bergabung dengan politik, jawab apa tuh? Sebelum saya akhirnya bergabung dengan politik, kita dulu saya juga di tentara militer profesional, juga melihat politik itu skeptis. Aduh, politik ini kayaknya serba nggak bener nih. Karena bicara politik itu kekuasaan, power, kotor, segala cara dibolehkan. Dulu saya berpikir seperti itu. Tetapi saya akhirnya ada panggilan menyadari begini. Kalau semua orang di Indonesia mengatakan politik itu serba kotor, udah deh, kita nggak usah ikut-ikutan politik, kita jauhin politik. Kalau orang-orang yang baik melakukan atau mengatakan hal itu, orang-orang yang punya kapasitas juga mengatakan, udahlah kita nggak usah ikut politik, biar kita kerja aja sendiri sesuai dengan profesi kita. Tapi nggak ada yang mau nyentuh politik. Jangan menyesal, jangan menyalahkan keadaan jika nanti yang di politik adalah mereka yang tidak punya kapasitas dan tidak punya integritas. Itulah yang akhirnya mendrive saya untuk oke, kalau begitu kita juga nggak bisa hanya mengecam politik. Kita harus involve secara langsung untuk paling tidak jangan ikut-ikutan menambah keruh permasalahan, tapi kalau bisa justru menghadirkan gaya politik yang baru, gaya politik yang juga punya tujuan yang benar dengan cara-cara yang benar, dan tujuan yang benar itu pasti didedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Idealis memang terkesan seperti itu, tapi bayangkan kalau tidak ada lagi yang punya idealisme. Semua profesi butuh idealisme. Politisi harus punya idealisme. Nggak boleh hanya yang penting saya menang, yang penting jadi anggota dewan, yang penting jadi kepala daerah, yang penting jadi presiden. Kalau itu yang terjadi, politik lagi-lagi hanya menjadi wahana untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Mendapatkan kekuasaan satu hal, melanggengkan kekuasaan hal yang lain. Jadi kalau ada wacana ingin menunda pemilu, ingin memperpanjang masa jabatan tanpa election, tanpa pemilu, sesungguhnya sudah masuk ke dalam jebakan masa lalu, bahwa Indonesia pernah melewati sebuah masa kelam otoritarianisme yang akhirnya membawa kita pada lembar gelap. Ketika itu akhirnya terjadi reformasi besar-besaran tahun 1998. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Jangan juga melupakan sejarah. Nggak usah lihat sejarah negara lain, sejarah Indonesia sendiri dulu. Negara lain juga sama. Banyak sekali yang akhirnya mereka yang hanya berpikir melanggengkan kekuasaan jatuh di tengah jalan dan jatuhnya nggak enak. Ini kita sampaikan secara terbuka karena kita mencintai negara kita. Lawan politik itu dilihat, saya ulangi, lawan politik jangan dilihat sebagai musuh negara. Lawan politik itu menghadirkan checks and balance, memberikan masukan-masukan, kritik-kritik yang konstruktif. Asalkan kita semua menyampaikan kritik itu dengan cara-cara yang konstitusional, maka harusnya tidak boleh ada yang takut berbicara di negerinya sendiri. Saya suka sedih kalau lihat anak muda, mahasiswa, aktivis yang takut bicara di negerinya sendiri, terbungkam suaranya karena diintimidasi, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Padahal suara kritis anak muda dibutuhkan dari masa ke masa. Nggak ada kebangkitan nasional kalau nggak ada anak muda, betul? Nggak
Nggak ada Sumpah Pemuda kalau nggak ada anak muda, betul? Nggak ada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 kalau tidak ada anak muda, betul? Tidak ada gerakan pembaharu pasca 65 ketika tidak ada anak muda. Tidak ada reformasi 1998 kalau tidak ada anak muda. Nah pertanyaannya, akankah Indonesia emas 2045 jika tidak ada anak muda yang bersuara kritis tadi? Hampir mustahil. Kita butuhkan suara kritis, kita butuhkan energi positif, kita butuhkan visi besar generasi muda hari ini. Nanti, usia berapa tadi? 20 tahun ya? 2045 berapa tahun lagi? 2045 berapa tahun lagi dari sekarang? 22, 23, 24 tahun, betul? Nah, yang usianya 20 tahun tadi, kira-kira di tahun 2045 jika insya Allah umur panjang semuanya, seusia saya sekarang ini, adik-adik seusia saya sekarang ini, kalau saya sudah mundur ke belakang. Dan di saat itulah Indonesia yang emas tadi harapannya dipimpin dan diawaki oleh generasi muda hari ini. Begitulah kepentingan kami, kepentingan generasi kami hari ini mempersiapkan adik-adik semua lebih baik, lebih hebat dari kami semua. Kalau enggak, kita hanya bisa mengatakan sudah lewat window of opportunity-nya. Tadi bonus demografi itu kan nggak selamanya. Peaknya 2030, 2040 setelah itu akan decline. Jangan sampai Indonesia keburu tua sebelum kaya. Ini muda-muda semua, jangan sampai bangsa kita keburu tua sebelum kaya. Artinya, gunakan window of opportunity ini. Jendela peluang yang luar biasa jangan sampai disia-siakan begitu saja. Ya. Kembali lagi kepada bagaimana muda harus paham dengan dan tertarik dengan politik. Inilah tugas kita semuanya untuk menyadarkan bahwa tanpa partisipasi anak muda, rasanya politik kita tidak berasa. Rasanya masa depan kita juga tidak akan cerah. Demokrasi kita juga begitu. Nah, disinilah kami Partai Demokrat juga membuka ruang sebesar-besarnya untuk anak-anak muda untuk berpartisipasi, bergabung. Tidak harus semuanya berpartai kok. Paling tidak gunakan hak pilih kita yang kita dapatkan 5 tahun sekali. 2024 nanti kita punya hak pilih. Jangan sampai disia-siakan. Karena satu suara saja menentukan. Every single vote matters. Setiap suara itu menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Jangan karena kita males, karena kita capek terus nggak ketiduran, nggak datang ke TPS, rugilah. Jangan-jangan gara-gara satu suara kayak kita tadi menentukan segalanya, begitu, ya. Dan selebihnya saya berharap ke depan kita semuanya juga bisa saling mengisi satu sama lain. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya, maka kita harus bisa saling menguatkan satu sama lain. Kira-kira begitu ya kita ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk anak muda yang tidak apatis terhadap politik dan bersama-sama dengan yang lainnya kita lihat masa depan yang lebih baik lagi. Jadi jangan apatis dan juga harus justru terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap proses politik di Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Ahaye. Luar biasa. Jawabannya sudah pada puas teman-teman semuanya? Sudah ya? Oke, baik. Dan masih ada satu honorer yang tidak mendapatkan THR. Nah, yang mana sekarang jarang sekali ada pengangkatan ASN atau PNS. Sedangkan sekolah-sekolah itu kebanyakan kekurangan guru. Di sisi lain, sekolah itu dilarang mengangkat guru secara langsung untuk saat ini. Dan tentu yang dirugikan kan dengan kondisi kekurangan guru, kemudian guru honorer yang tidak mendapatkan THR, tentu dampaknya juga terimbas kepada siswa. Sedangkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan bagaimana mendapatkan pendidikan yang layak jika gurunya itu kekurangan? Jadi misal satu guru bisa mengajar beberapa mata pelajaran yang tentu bukan menjadi background pendidikannya dia. Nah, yang mau saya katakan adalah bagaimana solusi yang bisa ditawarkan oleh Mas Agus dan Partai Demokrat untuk menyelesaikan persoalan pendidikan khususnya di SDM tenaga pendidik sendiri. Terima kasih. Airlangga. ada yang lain sudah cukup? Ternyata belum besar ya, muda ya, luar biasa. Ada yang lain barangkali atau
Sudah cukup? Oke, kami persilakan Mas Ahaye untuk bisa menjawab pertanyaannya. Iya. Ini selalu ada pertanyaan serupa, ya. Erlangga tadi menyampaikan dengan baik, mengartikulasikan bagaimana masa depan anak muda ke depan, generasi penerus bangsa ke depan jika tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, akibat sumber daya pendidikan juga tidak terjamin kesejahteraannya, masa depannya. Dan inilah yang sekali lagi perlu kita jadikan fokus ke depan. Kami cukup kritis menyoroti hal-hal semacam ini. Bukan pembangunan fisik tidak penting. Pembangunan infrastruktur penting ya teman-teman? Penting. Kita perlu jembatan, kita perlu jalan, tapi kita juga perlu meyakinkan bahwa manusia Indonesia itu bisa menjadi manusia yang cerdas, manusia yang sehat, dan manusia yang punya kehidupan yang layak. Lagi kembali, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. 3 elemen dasar dari Human Development Index. Indeks pembangunan manusia. Semua negara punya standar yang sama. Nah, Indonesia juga tidak boleh mengesampingkan, menomorsekiankan pembangunan aspek manusia tadi. Nah, saya benar-benar menyoroti hal ini juga ketika tahu untuk yang lain-lain bisa. Begitu untuk urusan mengangkat guru jadi PNS susah sekali. Untuk THR nggak sampai 100%, betul ya? Untuk yang ASN, tetapi yang untuk honorer nggak dapat sama sekali, begitu. Tetapi buat yang lain-lain ada dananya. Utang kita makin gede negara ini. Tahu utang kita berapa? Negara kita utangnya berapa sekarang? 7.800 triliun rupiah. Banyak nggak itu? Nolnya juga banyak itu. Dan bertambah setiap saat. Siapa yang bayar utang? Siapa kita itu? Rakyat. Melalui pajak. Terus pajaknya buat apa tadi? Nggak jelas. Artinya kemana kita ingin mengetahui ya? Tadi sekali lagi untuk apa? Kalau kemudian pengangkatan, sebetulnya begini. Dulu saya nggak mau banding-bandingkan, tetapi di masa Presiden SBY ketika itu selama 10 tahun berhasil mengangkat 1,1 juta honorer menjadi PNS. Sebetulnya sisanya nggak banyak lagi. Tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 400 sampai 500 ribu lagi. Tetapi 8 tahun terakhir ini tidak ada peningkatan seperti itu. Artinya tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi honorer, pekerja honorer, termasuk guru-guru honorer. Begitu. Ya. Nah, jadi di sana sini setiap saya berkunjung mau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia bagian timur, selalu ada yang bertanya dari guru honorer, selalu ada yang bertanya dari tadi tenaga pendidik yang juga kesulitan. Saya tanya, Bu, Ibu guru honorer betul, berapa gajinya, berapa penghasilannya? Mereka menjawab 200.000 rupiah per bulan. Per bulan, itu pun kadang-kadang nggak otomatis turun. Nggak setiap bulan, bisa nunda sampai 2-3 minggu kemudian. Padahal pagi, siang, sore bekerja di sekolah. Tuntutannya tinggi, agar anak-anak didiknya juga jadi orang yang pintar, orang yang cerdas, sekolahnya benar. Tapi guru-gurunya diperlakukan seperti itu. Tadi juga disampaikan Erlangga benar, bahwa sebenarnya sekolah-sekolah itu kekurangan tenaga pendidik. Tetapi karena tidak ada jaminan apapun, siapa yang mau jadi tenaga pendidik sekarang? Dan bisa dibayangkan kualitasnya seperti apa untuk bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, begitu. Ya. Jadi saya, kalau tanya solusinya bagaimana, saya akan mengatakan ya harus diubah polisinya. Kebijakannya harus berpihak pada rakyat kecil, termasuk pada kesejahteraan guru-guru honorer tadi, ya, diangkat statusnya, diberdayakan, tapi juga diangkat statusnya. Pada akhirnya mereka juga punya kehidupan yang layak. Kalau punya kehidupan yang layak, mereka bersemangat menjadi guru yang benar, guru yang bertanggung jawab. Kemudian
optimal dia mengajarkan anak didiknya. Dengan demikian kita berharap anak-anak Indonesia juga tumbuh dengan baik dan berkualitas. Kira-kira begitu anak-anak. Terima kasih. Luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi. Jawaban yang luar biasa dari Mas Ahaye untuk kita semuanya, teman-teman milenial yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Gimana, sudah puas ya? Sudah ya? Luar biasa tentunya. Semangat, masih semangat semuanya ya? Masih dong. Bisa, kita akan menyaksikan bubuhan tanda tangan juga. Kesan dan kesannya tentunya ya untuk Cafe 3 Jarak. Lagi mas. Mas, foto nyantar mas. Dari dulu ya. Oke. Kita dulu ya. Ya, oke. Mas Ahaye, Ya. safari hari ini apa ini Mas Ahaye? Apa yang diterima hingga malam ini sama anak Luar biasa milenial? nih, luar biasa. Untuk kesekian kalinya saya kembali ke kota Solo yang tentunya begitu dinamis. Anak-anak mudanya juga tadi luar biasa. Malam hari ini baru saja kita melakukan dialog bersama generasi muda yang ada di Surakarta, mewakili berbagai komunitas. Tadi ada mahasiswa, ada juga yang sudah menekuni usaha UMKM dan lain sebagainya. Yang jelas tadi setelah saya berkegiatan hari ini ya di Boyolali, malam hari ini saya senang bisa mendengarkan secara langsung baik itu pertanyaan, aspirasi dan harapan dari anak-anak muda yang ada di Solo. Dan tadi bagus-bagus sekali. Contohnya bertanya bagaimana anak muda itu bisa semakin melek politik, karena politik itu penting, jangan sampai kita justru menjauhinya, padahal generasi muda memiliki kepentingan utama dalam politik dan demokrasi yang sehat di negeri kita, termasuk juga untuk pembangunan nasional ke depan. Ada juga yang tadi bertanya bagaimana sumber daya manusia Indonesia itu bisa semakin berkualitas, karena kita ingin ke depan ini anak-anak muda kita, generasi penerus bangsa juga semakin maju, semakin produktif dalam kompetisi global yang juga semakin keras begitu. Dan banyak lagi hal yang lainnya, termasuk tadi ada pertanyaan tentang bagaimana mengembangkan UMKM sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dari berbagai negara lainnya. Oleh karena itu saya menangkap ada optimisme sebetulnya dari anak-anak muda, tetapi juga menyadari bahwa tantangan hari ini itu banyak sekali. Perlu keberpihakan pada isu-isu anak muda, termasuk lapangan pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan produktivitas mereka semuanya. Dan itu membutuhkan prioritas dari pemerintah kita, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan semua elemen bangsa. Kami sendiri Partai Demokrat ingin terus hadir untuk menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan generasi muda hari ini melalui anggota parlemen kami di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, maupun juga insya Allah jika perjuangan kami juga diberikan kesuksesan di tahun 2024 nanti, maka prioritas utama kami adalah membangun sumber daya manusia bangsa yang semakin berkualitas dan produktif. Kira-kira begitu. Mas, tadi sempat mengkritisi pajak juga tadi Mas. Ada yang bertanya juga tadi tentang pajak kita ya. Saya hanya mengatakan bahwa pajak itu harus dikelola secara prudent, secara akuntabel dan transparan. Kita ingin pengelolaan pajak yang tepat sasaran ini benar-benar pada akhirnya kembali untuk rakyat, kembali untuk pembangunan negara. Jangan sampai pendapatan negara dari pajak ini berkurang, tidak optimal. Bukan karena warga negaranya tidak mau bayar pajak, tetapi karena disalahgunakan, diselewengkan. Nah, ini yang tidak adil. Nah, dengan demikian harus ada upaya serius dari semua pengelola pajak untuk meyakinkan benar-benar amanah, sehingga pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat ini benar-benar tepat sasaran. Tadi saya menyontohkan, ada sejumlah negara maju di dunia yang juga pajaknya besar sekali, jauh lebih besar dibandingkan kita rasionya. Tapi benar-benar bisa menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan bagi warganya, pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian public transportation, transportasi publik yang juga bisa digunakan setiap saat dengan baik dan lain sebagainya. Itu semua membuktikan bahwa kalau pajaknya dikelola dengan baik, prudent dan juga bertanggung jawab, saya rasa masyarakat tidak akan protes, masyarakat justru akan menikmati itu semua. Hanya terkait untuk kaum milenial dalam partisipasi pemilihan nanti. Ya, ini penting sekali. Partisipasi generasi muda dalam setiap pemilu itu
selalu menjadi indikator seberapa sukses pemilu itu dijalankan. Ini setiap negara. Indonesia juga tidak terkecuali. Jadi kalau kita lihat statistiknya untuk pemilu 2024 nanti sekitar 60% pemilih kita itu berusia 40 tahun ke bawah. Artinya generasi milenial dan juga generasi Z. Banyak juga yang merupakan pemilih pertama kali, pemilih pemula. Nah, disinilah harus dibangun literasi politik sehingga tidak hanya datang sekedar hanya ingin menggunakan hak suaranya, tetapi juga harus dibangun sebuah literasi mengapa kita memilih dan seperti apa yang harusnya kita pilih. Artinya kita ingin pada akhirnya menghadirkan para pemimpin bangsa dan juga wakil-wakil rakyat yang juga memiliki kapasitas dan integritas yang amanah untuk menjalankan tugas-tugasnya baik di eksekutif maupun di legislatif. Inilah sebetulnya yang harus dibangun sejak sekarang sehingga tidak seperti asal-asalan yang penting datang ke TPS kemudian coblos. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah kalau tidak ada keinginan untuk menggunakan hak pilihnya. Padahal itu hak yang luar biasa untuk sama-sama kita bisa menentukan arah dan masa depan bangsa kita. Mas Ahaye, gimana caranya pemilih muda itu tadi? Apakah Demokrat punya cara khusus, sementara partai-partai lain kan juga punya banyak kader muda yang juga potensial masuk? Oh iya, saya rasa partai-partai politik, partai manapun termasuk Partai Demokrat akan berlomba-lomba untuk semakin dekat dengan generasi muda. Tapi saya sering mengingatkan diri sendiri dan siapapun, jangan menjadikan anak muda sebagai komoditas politik semata. Hanya bicara milenial, anak muda karena ada kepentingan untuk mendapatkan suara ataupun dukungan elektoral. Menurut saya terlalu sempit nanti dan akhirnya seolah-olah serba pragmatis. Nah, yang kita harus bangun adalah kesadaran karena memang benar motor penggerak bangsa itu dari setiap zaman, dari setiap perjalanan bangsa itu adalah generasi mudanya. Tadi saya contohkan bagaimana Indonesia sendiri mencatat sejarahnya, baik itu 1908, Gerakan Kebangkitan Nasional, 1928, Sumpah Pemuda, Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dan seterusnya sampai dengan Reformasi 1998, itu anak-anak muda yang punya peran luar biasa. Jadi saya berharap Demokrat ini juga semakin baik mengartikulasikan isu-isu yang memang relevan buat anak muda. Ada 3 hal. Pertama, sektor pendidikan, yang kedua sektor kesehatan, yang ketiga adalah sektor kesejahteraan. Nah, terkait dengan itu semuanya ada yang juga sangat fundamental yaitu lapangan pekerjaan. Itulah mengapa Demokrat punya komitmen dan konsisten kami menolak undang-undang Cipta Kerja yang sangat tidak berpihak pada serikat buruh pekerja kita, dan di sana banyak sekali generasi mudanya. Mereka yang saat ini masih sekolah, yang lagi kuliah, lagi mencari pekerjaan, akan terdampak secara langsung dan tidak langsung dari undang-undang Cipta Kerja yang tadi kurang berpihak pada pekerja. Mas Ahaye, ini kan di Solo, ada agenda untuk ketemu Mas Waldi? Saya belum berkesempatan untuk berkomunikasi. Kalau nanti teman-teman ketemu, tolong sampaikan salam saya untuk Mas Wali Kota ya, Mas Gibran. Saya rasa saya selalu senang kalau ada generasi muda yang juga berkiprah dalam politik, dalam kepemimpinan. Saya sendiri beberapa kali sebetulnya dulu berkegiatan bersama gitu ya, ngobrol bareng, ngopi bareng, dan saya benar-benar berharap bisa sukses juga memimpin masyarakat Solo yang juga sangat dinamis dan penuh dengan potensi. Nah, intinya saya melakukan perjalanan ke berbagai daerah ini untuk lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi seperti tadi, itu saya catat semua dan tidak berhenti di ruangan ini, tidak berhenti di kafe ini, tetapi insya Allah akan saya bawa kalau ada hal-hal yang perlu diatensi atau perlu diperjuangkan, segera saya kumpulkan biasanya anggota-anggota dewan, baik di tingkat pusat, secara nasional DPR RI maupun di tingkat daerah, sehingga ada respons yang baik, sehingga ada aksi juga dari teman-teman di parlemen atas aspirasi masyarakat yang ada di sini. Udah berapa kali ketemu di Solo? Udah berapa kali di Solo? Udah berapa kali udah di Solo? Kan udah sering nih. Iya. Ada evaluasi nggak untuk pemilihannya Mas Gibran? Enggak, saya malam ini nggak bicara tentang itu ya. Oke, kita ingin Solo semakin maju, semakin sukses semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah melakukan interviewnya, wawancara dengan Mas Ahaye juga.
Mbak Anissa yang malam hari Mas Ahaye Safari Ramadan Mas. Ada rencana di Solo? Mungkin ada rencana ketemu? Belum tahu. Ya nanti aja ya. Belum rencana. Safarinya bukan di Solo kok. Solonya besok. Solo Raya. Ya, selamat datang di Solo. Nggak ada komunikasi Mas, memang berapa ketemu kan sudah ada komunikasi dan diajak makan di Loji Gandra. Coba. Ya usah. Mungkin mau diajak bukber gitu. Dilarang bukber. Kan buka berdua. Yes, nantilah ya. Sambil jalan. Saya belum tahu kegiatannya beliau juga. Ya, beliau orangnya sih. Tapi welcome ya Mas. Saya welcome sama semua. Mas, menurut ya. Yes.